Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ala ni'amihi bi jami'i mahamidih wa nuthni alayhi bi alaihi fi badi'il amri wa a'idih wa nashkuruhu ala wafiri ata'ihi wa rafidih ونعترف بلطفه في مصادر التوفيق وموارده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال أيضا إنا كل شيء خلقناه بقدر وقال أيضا وكل شيء عنده بمقدار وكل شيء عنده بمقدار sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat hidup di lingkungan yang baik, nikmat hidup dengan sahabat-sahabat yang baik. Banyak sekali nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita hanya diperintahkan untuk syukuri saja. Jangan kufuri nikmat Allah itu. Syukuri saja, nikmati saja ya, karena memang pada dasarnya Allah itu menginginkan kita senang dalam hidup ini. Allah itu menginginkan kita betah dalam hidup ini. Ya, itu harus menjadi dasar, Pak. Allah itu tidaklah menginginkan kesengsaraan bagi hambanya. Allah itu tidaklah menginginkan kesulitan dan ya, sesuatu yang sangat memberatkan bagi hambanya. Allah Maha menginginkan kebahagiaan ya bagi seluruh hambanya. Hari itu kita hanya berusaha dan selalu berupaya untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah tersebut. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya banyak membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya punya keinginan yang besar, punya tekad yang kuat untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupannya. Baiklah, di pagi hari ini kita melanjutkan kajian Tauhid atau ilmu akidah kalau bahasa kita. Alhamdulillah, insyaallah kita hari ini langsung mulai tentang Al-Qadar. Al-Qadar itu bahasa Arab, ini Pak ya, bahasa Arab. Bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris berarti, dan itu sudah dipahami oleh masyarakat kita. Qadar ya, qadar, ada yang nyebut qadar, ada yang nyebut qadar. Iya. Itu definisi sederhananya ya sebuah ketetapan, ketentuan atau takaran. Kalau beli minyak itu kan pakai liter itu Pak, atau beli beras. Dia beli beras di kampung-kampung. Ya di sini juga masih ada pakai apa? Takaran. Pakai apa Pak? Cangkir besar itu. Nah, kemudian ditakar, krak gitu loh. Inilah kadarnya. Itu makna kadar. Atau lagi ya jatahnya. Itu makna kadar juga. Tapi ada juga makna kadar itu adalah misalnya apa, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Ya, menyempitkan itu ada juga makna kadar di situ.
Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Yabsut itu Pak, Allah Maha membentangkan ar-rizqa, rezeki liman yasha, ya, kepada siapa? Untuk hamba-hamba yang Ia kehendaki. Maha membentangkan. Terima ini semuanya. Tetapi ingat, Dia juga yang Maha. Nah, gitu loh. Makna di situ, makna qadar itu boleh jadi menakar, boleh juga maknanya adalah apa? Lawan dari membentangkan. Agak diperkecil sedikit gitu, tidak terlalu dibentangkan semua. Ya, makanya kita merasakan dalam hidup ini ya, terkadang di beberapa kesempatan rezeki kita itu agak lapang gitu, lapang. Itu makna lapang itu. Ya besutu. Ya, Allah yang membentangkan, lapang rasanya gitu kan. Tapi di berbagai kesempatan juga terkadang kita merasa rezeki itu tidak lapang. Maknanya apa Pak? Agak sedikit gitu lah, agak rapat gitu. Jalannya agak rapat sedikit, bukan? Tidak terlalu membentang. Iya, semuanya itu adalah ketetapan ya dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasan qadar ini, insya Allah kita akan mendengarkan penjelasan-penjelasan beberapa poin yang dengan penjelasan ini insya Allah kita akan memahami ya, ternyata begitu qadar itu ya. Dari penjelasan-penjelasan hadis Nabi nanti ya, apakah orang yang sudah bermaksiat gitu kan, saya sudah minum khamar nih, setelah minum khamar dikatakan ini takdir Allah katanya gitu. Itu apakah boleh? Nah gitu. Ya karena semuanya memang ketetapan Allah. Tetapi ingat, ada catatan-catatan yang penting untuk mengetahuinya. Apakah itu takdir Allah atau bukan? Seorang hamba yang sengaja meninggalkan sholat 5 waktu. Orang sudah sholat atau ya sengaja meninggalkan sholat 5 waktu. Setelah itu dia berkata, ini takdir Allah Subhanahu wa ta'ala katanya. Bagaimana itu? Nah, nanti insya Allah kita akan ya mendapatkan. Baiklah, poin yang pertama adalah Allahu fa'ilun mukhtar. Ya, poin yang pertama dalam memahami ya kajian tentang qadar itu adalah Allah fa'ilun mukhtar. Fa'ilun itu adalah yang pelaku. Mukhtar itu memang sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada apa Pak? Intervensi kalau bahasa itunya ya. Bahasa kampungnya Pak ya. Intervensi. Ya. Atau kalau bahasa kerennya apa Pak? Campur tangan orang. Nah, gitu loh. Tidak ada ya. Dia Maha Mukhtar, melakukan sekehendaknya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna qadar ya. Apa sih makna qadar tersebut? Ada nanti penjelasan-penjelasan para ulama. Said Sabiq mengutip ya pendapat-pendapat para ulama di sini yang semoga dengan memahami pendapat itu kita bisa ya digiring untuk ya kemudahan dalam memahami makna qadar itu apa. Yang ketiga, wujubul imani bil qadar ya, wajib beriman dengan qadar ini. Kalau kita orang muslim, orang muslimah, mukmin mukminah wajib hukumnya Pak ya untuk beriman, tidak boleh mengingkari ya, karena sederhananya adalah qada dan qadar itu termasuk apa? Rukun iman dalam Islam. Kalau kita mengaku beriman, kita harus mengakui ya, harus mengetahui, harus mempelajari dan harus mengakui ya wajibnya beriman dengan qadar ini. Wujubul iman bil qadar. Yang keempat, hurriyatul insan. Nah, ini dia. Hurriyatul insan. Hurriyah itu adalah ya kemerdekaan atau kebebasan seorang insan itu bagaimana? Ya Pak ya. Saya melakukan ini ya terserah saya gitu loh. Ya karena saya hadir ke dunia ini dihadirkan oleh Tuhan bebas. Nah, ya. Hidup itu untuk sebuah kebebasan. Nah, dalam kajian ini kita akan mengetahui bagaimana sih ya hurriyatul insan tersebut, kebebasan manusia tersebut, ada aturannya kah atau tidak? Al-Islam yuqirru hurriyatal iradah ya.
Al-Islam yuqirru hurriyatal iradah. Islam itu mengakui, ternyata Islam mengakui tentang apa? Kebebasan atau kebebasan berkehendak. Ya, seseorang berkehendak, kemudian dia pengen melakukan sesuatu, pada dasarnya dalam Islam itu diakui, Pak. Artinya Islam tidak mengingkari tentang kebebasan berkehendak, itu tidak diingkari oleh Islam. Cuman ingat, ada batas-batasnya nanti. Terus poin 2 terakhir, baina masyiatir rabbi wa masyiatil abdi. Antara kehendak Tuhan dan kehendak hamba. Gitu loh. Tuhan hamba ini hamba dalam Islam diakui kehendaknya gitu loh. Saya ingin begini, ya diakui oleh Islam, tapi ingat di sana juga ada masyiatur rabb atau masyiatullah. Ya. Manusia punya kehendak dan Allah punya kehendak. Nah, itu akan disandingkan, Pak. Bagaimana nanti? Siapa yang harus mengalah? Siapa yang harus begitu? Nah, itu dia. Masyiatur rabbi baina masyiatur rabbi wa masyiatil abdi. Antara kehendak Tuhan dan kehendak hamba. Yang terakhir yaitu bahasan tentang al-hidayatu wad-dolalah. Tentang apa? Tentang perkara hidayah dan perkara kesesatan atau dolal. Alhamdulillah, ini gambaran poin yang insya Allah dengan memahami ini kita insya Allah dengan izin Allah akan paham makna qadar tersebut. Baik, Allahu fa'ilun mukhtarun. Allah yang maha berbuat dan bertindak. Artinya tidak ada yang bisa mengatur Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah. Fa'ilun, pelaku. Mukhtarun itu bebas, memilih. Kalau dia mau melakukan ini dia melakukan. Ya, kalau dia melakukan ini kehendak ini di saat ini, dia pun juga maha melakukan dan maha bertindak. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah pemilik segala kerajaan dan kekuasaan. Dia bertindak sesuai dengan hikmah dan kehendaknya. Semua yang terjadi di alam ini sesuai dengan keinginan dan aturannya. Dalam surat Ar-Ra'd dikatakan wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Ya. Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Ini kita yang beriman kepada Allah harus meyakini hal ini pertama. Ya, menjadi basic pemahaman. Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Segala sesuatu itu di sisi Allah telah ditetapkan bimiqdar. Ya, dengan apa, Pak? Miqdar itu, Pak, takarannya. Nah, contoh sederhana dalam hidup ya. Kita sudah ditakar oleh Allah menjadi hamba yang berharta. Itu sudah ditakar oleh Allah. Berharta, dapat rezeki banyak atau beruang, sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dikehendaki atau belum dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba yang terlalu banyak hartanya. Memang sudah ditakar wa indahu wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Ya, ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang gemuk, semuanya subhanallah. Realita-realita dalam kehidupan ini tentu kita harus merujuk kepada firman ini. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Ini surat Ar-Ra'd. Ya. Selanjutnya, tidak ada seorang makhluk pun yang mampu memaksanya. Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang makhluk pun yang mampu memaksanya, karena dia maha menentukan, maha melakukan kehendak yang ia kehendaki. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Dalil sangat banyak sekali, di antaranya adalah surat Ali Imran. Nah, ini yang mungkin kita sering membaca dan
Dan kebanyakan dari kita sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul layla fin nahari wa tulijun nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Ini kalau kita tahu artinya Pak, itu akan sangat menguatkan kita, menegarkan kita dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Qulillahumma malikal mulki, ya, katakanlah ya Allah, Engkau adalah malikal mulk. Malikal mulk. Allah itu adalah apa Pak? Rajanya raja. Tidak ada ya raja di dunia ini ya yang menjadi rajanya raja ya. Oh mungkin dalam kehidupan kita negara sana pakai raja. Itu semua Pak, subhanallah. Allah lah yang apa? Malikul mulk ya. Raja di atas raja. Raja di dunia belum tentu akan menjadi raja di akhirat nanti. Ya, limanil mulkul yaum ya lillahil wahidil qahhar. Di akhirat nanti Allah berkata ya kepada seluruh manusia yang telah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, kata Allah, limanil mulkul yaum. Siapa yang punya kerajaan hari ini? Gitu loh Pak. Siapa yang ngaku raja selama di dunia ya? Apakah dia hari ini menjadi raja juga? Semuanya tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang selama di dunia raja ya, di akhirat juga sama dibangkitkan gitu Pak ya. Tidak ada pakaian uratan ya. Gitu loh. Gambaran yang sangat Masya Allah mengagumkan sekali ya. Apa istilahnya? Menghadirkan keyakinan kepada kita bahwa Allah itu yang maha segala-galanya. Ya, Malikal mulki, dialah raja ya, dari pemilik segala kerajaan. Itu juga maknanya. Malik itu pemilik, al-mulk itu adalah apa? Kerajaan. Dialah pemilik kerajaan atau ya raja dari segala raja. Ya, boleh kita pahami begitu. Tu'til mulka man tasha ya. Engkau maha memberi ya mulka. Apa Pak? Mulka itu kerajaan kepada hamba yang engkau kehendaki. Ini kehendak Allah juga. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u. Dan engkau juga maha gitu loh, mencabut kerajaan tersebut ya dari orang yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha'. Ya Pak? Bapak Ibu? Oh ini enggak lengkap ya, subhanallah. Saya nulisnya simpel-simpel saja. Ya, wa tu'izzu man tasha, dan engkau maha memuliakan orang yang engkau kehendaki lagi, Pak. Wa tudhillu man tasha, dan engkau maha menghinakan, maha memuliakan, maha menghinakan. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Biyadikal khair ya, di tanganmu lah ya, dalam genggamanmu lah al khair, kebaikan itu. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Atas segala sesuatu engkau maha kuasa ya Allah. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Engkau apa istilahnya memindahkan ya, atau memasukkan ya, artinya apa? Dari siang ya, dari malam bergeser menjadi siang, dari siang pun bergeser dari malam. Itulah itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala.
Seperti dalam surat Yasin juga ada, kita akan temukan wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahar fa idahum mudlimun, ya. Allah lepaskan, tanggalkan, ya, minhun nahar, ya apa, siang malam itu dicopot oleh Allah, ya. Kemudian siang itu dicopot oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi malam gitu, ya. Kemudian faidahum muzlimun, kemudian mereka pun ya berada dalam kegelapan, ya. Tidak lagi berada dalam keadaan terang benderang yang ada mataharinya. Itu ya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Dan Engkau Maha mengeluarkan hidup dari mati. Artinya apa ya? Memindahkan atau menjadikan yang hidup, ya. Apa istilahnya? Yang mati menjadi hidup, itu maknanya. Dan yang hidup menjadi mati. Nah, itu wa tarzuqu man tasya'u bi ghairi hisab. Dan Engkau Maha memberi rezeki, ya, kepada orang-orang yang Engkau kehendaki bi ghairi hisabin, ya, tanpa hisab, tanpa batas, ya. Itu sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Qasas, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah, ya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, ya. Yakhtar itu Pak, yakhtar itu adalah memilih. Dan Tuhanmu Maha menciptakan ma yasha, apa yang Ia kehendaki, wa yakhtar. Wa yakhtar itu apa artinya? Maha memilih. Sama dengan judul kita ini, mukhtarun. Mukhtar itu adalah ya memilih, ya, tidak dipaksa. Aku pengen buat begini, aku berkehendak begini, itu dia wa yakhtar. Aku memilih Muhammad, gitu loh. Aku memilih Muhammad sebagai nabi terakhir. Tidak ada nabi setelah Muhammad, itu pilihanku. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mau protes manusia, ya. Bani Israel protes, ya. Kaum Yahudi protes misalnya. Oh, kami pengen gitu kan. Enggak bisa. Itu sudah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Muhammad menjadi nabi terakhir. Tidak ada nabi setelah Muhammad, ya. Dan itu terbukti dari zaman setelah Rasulullah wafat sampai sekarang, ya. Ada yang ngaku-ngaku tapi tidak diakui. Nah, itu hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sudah berapa tahun ini, Pak? 1400-an tahun dari masa Rasulullah sampai sekarang, ya. Silakan hitung saja. Yang ngaku-ngaku nabi ada kita temukan, ya. Tetapi nggak diakui, Pak. Nggak diakui, jangankan oleh kaum muslimin dan muslimah, ya, dari agama-agama lain atau kepercayaan yang lain, mereka pun juga tidak mendapatkan pengakuan. Nah, ini sesuatu yang perlu direnungkan gitu. Kok bisa gitu loh? Muhammad itu tidak bisa tergeserkan posisi dia sebagai nabi yang terakhir itu. Ya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu hak dong. Ya kan? Berarti itu sebuah kebenaran gitu loh, Pak. Banyak yang berusaha, ya, ingin menggeser Muhammad itu bukan menjadi nabi terakhir, tapi nggak sukses. Ya, nggak berhasil. Agenda-agenda pun nggak berhasil. Berarti ini salah satu sebuah kebenaran yang perlu diakui. Kalaupun memang Muhammad itu bukan seorang nabi dan rasul, dengan mudah sekali, ya Pak, ya dibuat agenda besar misalnya gitu. Ayo, ya, mungkin ya kekuatan yang sangat besar yang ingin menggeser posisi Muhammad menjadi nabi terakhir. Ya, kalau memang beliau bukan menjadi nabi dan rasul dengan benar, dengan hak, tentu dengan mudah beliau akan digeserkan status itu. Tapi ini adalah wa yakhtar, ya. Allah itu maha memilih, dan kehendak Allah itu maha berlaku. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Ya, kita sebagai makhluk ini yang enggak ada pilihan-pilihan, ya. Ya, kecuali harus memilih
apa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, harus nerima. Ya, gitu. Allah Subhanahu wa taala Maha menciptakan dan Maha memilih apa yang Ia kehendaki dari hambanya. Ya, baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oh, enggak bergerak lagi, Pak. Ya. Apabila insan ditimpa keburukan, maka tidak ada yang mampu menghilangkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ada dalam firman Allah. Dan apabila Allah menghendaki kebaikan baginya, maka tidak ada makhluk yang mampu menolaknya. Itu apa? Ketetapan apa istilahnya? Keyakinan dasar yang harus kita kuatkan. Contoh dalam surah Yunus, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Ya. Wa iyamsaskallahu, ya. Wa yamsaskallahu bidurrin, jika kamu diberi oleh Allah, ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala bidurrin, akan dengan suatu mudarat dalam hidup ini, Pak. Ada kesulitan, ada diuji dengan sakit, ya. Dia diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini. Fala kashifa lahu illahu, maka keburukan tersebut, mudarat tersebut tidak akan ada yang bisa mengangkat. Kashifa itu mengangkat atau menghapus, kashifa lahu illahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita ditimpa sesuatu, ya, maka tidak ada yang mampu untuk mencabut, mengangkat cobaan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita meyakini itu, Pak, solusinya bagaimana, Pak? Kita mengadu ke siapa di saat kita ditimpa mudarat itu? Ya, ke siapa kita mengadu? Ya, kembali lagi ke Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana. Ya, itu apa ya? Kita diingatkan dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma bikum min ni'matin faminallah, thumma idza asabakumud durru fa ilaihi taj'arun. Kata Allah, wa ma bikum min ni'matin faminallah, thumma idza asabakum thumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Kalau kamu dapat nikmat, kata Allah, maka ketahuilah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan faida, dan apabila, ya, idza massakumud durru, ya, dan apabila kamu mendapatkan mudarat dalam hidup ini, diuji oleh Allah dengan kesulitan, dengan kesempitan, dengan berbagai cobaan, Allah pun juga memberi informasi kepada kita. Fa ilaihi taj'arun, maka kepadanya lah kamu. Taj'arun, Pak. Ini kalimat taj'arun ini sangat bagus sekali. Taj'arun itu, Pak, artinya adalah al-istighatsah. Ya, kalau dalam beberapa tafsir, kita minta tolong kepada Allah. Bahkan ada penjelasan taj'arun itu, Pak, maka kepadanya lah kamu berdoa kembali. Dan makna taja'arun itu doanya bukan hanya ya Allah, bukan begitu, tapi ya Allah. Itu taja'arun, Pak. Berdoa dengan suara yang agak keras. Dan suara keras dalam berdoa itu diperbolehkan selagi tidak keluar dari apa, Pak? Selagi tidak keluar dari makna khusyuk. Itu diperbolehkan. Ya, makanya kita temukan ya kalau di Masjidil Haram contohnya. Masjidil Haram bagi yang Bapak Ibu yang sudah pernah umroh Ramadan, ya, malam 27 itu, ya, imam itu yang biasanya berdoa begini sih. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Tapi kalau sudah kondisi yang memang mustajab begitu, Pak, ya Allah begitu berdoanya. Ya, itu ada perintah, ya.
Jadi perlu diketahui juga gitu lah. Tidak semua doa dengan mengangkat suara itu terlarang, tidak. Ya, fa ilaihi taja'arun. Maka kepadanya lah kamu mengeluh dengan berdoa. Ya, agak sedikit mengangkat gitu suaranya begitu. Memang pasrah sekali. Ya, karena kita sedang berada dalam kesempitan, ya, mengeluhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi kenapa kita ya diajarkan untuk ya mengeluh kepada Allah dengan berdoa dengan suara yang agak tinggi sedikit gitu kan? Ya karena memang kita meyakini tidak ada yang bisa tidak ada yang akan bisa mengangkat ya cobaan ini ya Allah, penyakit ini ya Allah, kesempitan ini tidak ada yang bisa melapangkan kecuali Engkau ya Allah. Wajar hamba mengeluh kepadamu ya Allah ya, menyampaikan dengan penuh keyakinan fa ilaihi taja'arun. Jadi wa iyyam saskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Sebaliknya wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Dan juga sebaliknya kata Allah, jika ya wa yuridka ya wa yuridka bi khairin ya, jika ia berkehendak ya, menghendaki untukmu kebaikan. Jika Allah berkehendak kebaikan bagi kita, bagi seorang hamba, ingat ya, dalam kajian tauhid itu fala radda li fadlihi, tidak ada yang bisa menahan. Gitu loh Pak. Tidak ada yang bisa mengkat, tidak ada yang bisa memperlambat ya li fadlihi ya, untuk apa? Ya, keistimewaan Allah yang akan Dia berikan kepada seorang hamba tersebut. Ini sebuah keyakinan dalam hidup ini. Ya, kalau kita sudah yakin tentang perkara ini, ya tentu kita Pak? Nyaman-nyaman saja gitu ya. Enjoy gitu loh, lega hati ini. Ya, kenapa kita harus terlalu takut? Nah, misalnya gitu kan. Oh ya Allah gitu, ya Allah saya ini enggak layak, ya Allah saya ini enggak layak. Kenapa kita harus takut ya? Karena memang begitu ya. Jika kita ditimpa keburukan, tidak ada yang bisa mampu untuk mengangkat keburukan tersebut kecuali Allah. Jika Allah menginginkan kebaikan bagi kita, tidak ada seorang pun yang bisa menahan kebaikan itu untuk kita. Nah, kesimpulannya apa Pak? Beruntung ya hamba yang selalu yang dekat dengan Allah gitu loh. Sangat bahagia hamba yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Sangat beruntung dalam hidup ini hamba yang berusaha untuk mengenal Allah dan berusaha untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu catatan yang terpenting. Kalau memang untung hamba yang kenal dengan Allah, hamba yang selalu berusaha untuk dekat dengan Allah. Kalau sebaliknya Pak, rugilah. Hamba yang dalam hidup ini dia tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Sengsara rasanya ya. Melarat rasanya ya, hidup lama ya tetapi tidak kenal Tuhan ya, hidup lama tetapi tidak ada upaya-upaya untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesengsaraan yang sangat nyata sekali ya. Sekalipun kita dalam hidup ini ya, finansialnya cukup ya, hutang tidak ada gitu Pak ya. Iya, mungkin ini realita kehidupan ya. Keuangan kuat, hutang tidak ada, macam-macam lah. Posisi dalam karir tinggi, tetapi setelah dicek ya tidak kenal siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu loh. Kemudian tidak pernah ada usaha untuk mengenal siapa Sang Khalik itu. Ini rugi sekali ya. Dan secara Islam ini hamba yang rugi, ya bukan hamba yang beruntung. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dikuatkan juga dalam surat Fatir, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalaha wa ma yumsik fala mursilalahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim ya. Maknanya ini sama dengan yang dalam surat Yunus ini Pak ya. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin ya. Tidaklah ya jika Allah membukakan rahmat ya,
kepada seorang hamba, fala mumsikalaha, tidak ada yang bisa memegang, tidak ada yang bisa menahan kehendak Allah tersebut. Juga begitu ya, wa ma yumsik fala mursilalahu mim ba'dihi, dan jika Allah menahan untuk memberikan kebaikan kepada seseorang, juga tidak ada yang akan bisa menyampaikan kebaikan tersebut. Nah, itulah. Wa huwal azizul hakim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa dan yang maha al-hakim. Al-hakim itu apa Pak? Bijaksana, yang sangat tahu ya rahasia-rahasia atau hikmah-hikmah yang ada di setiap kejadian. Dikuatkan juga ya, di akhir surah Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Ya. Apa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum, ya. Tubdu itu apa Pak? Menampakkan. Jika kalian menampakkan apa-apa yang ada dalam diri kalian, ya, au tukhfuhu, atau kalian sembunyikan. Nah, gitu loh. Jika kalian menampakkan atau kalian sembunyikan, ingat semuanya itu yuhasibukum bihillah. Semuanya itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya apa? Macam-macam lah. Amal baik ya kita tampakkan maupun mau kita tampakkan atau mau kita sembunyikan, semuanya akan apa? Dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tidak akan lepas dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Subhanallah. Iya, cukup untuk dalil penguat sampai di sana. Selanjutnya kita akan memahami Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna qadar itu apa? Ya. Makna qadar ya. Ini Said Sabiq juga mengutip kembali gitu ya. Yang pertama beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd, wa kullu syai'in indahu bimiqdar, dan segala sesuatu itu di sisinya ya. Di sisinya itu apa? Bimiqdar, sudah ada kadar-kadarnya, takaran-takarannya. Terus wa in min syai'in illa 'indana khazainuh wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Ya. Illa biqadar. Ya. Oh, di sini dalam surat Al-Hijr, ya. Wa ma nunazziluhu illa biqadar, ya. Tidaklah wa in min syai'in illa indana khazainuhu. Segala sesuatu itu kata Allah Subhanahu wa taala illa indana khazainuhu. Gudangnya itu adalah di sisi kami. Apa saja yang kalian lihat dalam hidup ini, ya, ini mungkin apa lebih tepatnya berkaitan dengan ilmu pengetahuan atau segala sesuatu yang berharga yang kita lihat dalam hidup ini, Pak. Ya, segala sesuatu ya kata Allah Subhanahu wa taala illa indana khazainuhu, kecuali gudangnya itu di sisi kami, kecuali sumbernya itu di sisi kami. Wa ma nunazziluhu illa biqadar, ya, dan kami tidak menurunkannya dan kami tidak mengeluarkannya kecuali apa? Dengan kadar, dengan takaran-takaran yang sudah kami kehendaki. Ya, contoh apa saja Pak? Ilmu pengetahuan ya yang kita lihat zaman sekarang ya. Itu semua sumbernya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengeluarkan atau menurunkan ilmu itu sesuai dengan kadar yang Ia kehendaki. Contoh apalagi kekayaan yang kita lihat di bumi ini, Pak, ya. Emas atau berlian yang ada di bumi di mana-mana saja ya. Ingat kata Allah Subhanahu wa taala, illa indana khazainuhu. Ya, sumbernya itu dari kami semuanya. Jangan ngaku kalian yang menemukan. Ya, semua kekayaan itu sumbernya dari kami semuanya kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami tidak mengeluarkannya dan kami tidak menurunkannya kecuali dengan kadar. Nah, ini sebagai dalil penguat juga.
Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Seperti dalam surat Qamar juga ya, kita dokuakan. Sesungguhnya kami itu telah menciptakan segala sesuatu itu apa? Dengan qadar lagi. Nah, baik. Makna qadar. Makna qadar itu adalah, ini kita langsung ini adalah slide teks bahasa Arabnya ya. Di antaranya adalah ini ya, kita langsung ke itunya. Saya sudah terjemahkan. Yang dimaksud dengan qadar adalah sistem atau aturan yang umum atau hukum alam yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk alam ini, yang Allah kaitkan dengan sebab dan musabbab ya. Itulah yang dimaksud dengan qadar, yaitu qadar itu adalah suatu sistem atau aturan umum atau hukum alam kalau bahasa kitanya Bapak Ibu, yang telah ditetapkan oleh Allah untuk ya kehidupan ini gitu loh. Ketetapan umum atau sebuah sistem ya yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kehidupan ini, yang Allah kaitkan ya sistem itu dengan apa? Dengan sebab dan musabab. Ya, sebab musabab itu kalau bahasa kitanya apa? Ya, sebab akibat kalau bahasa kitanya Pak ya. Ada sesuatu apa Pak, bagaimana? Misalnya ada asap pasti ada api. Ya, itulah hukum sebab akibat ya. Sabab wa musabbab. Kemudian enggak mungkin ada air di lantai menetes kalau tidak ada apa Pak? Ya, kalau tidak ada di atas. Itu ya sederhananya. Atau juga seseorang yang berilmu ya, berilmu banyak ya, diberi oleh Allah istilahnya kelebihan ilmu. Kira-kira nggak mungkin dia berilmu itu kalau apa Pak? Kalau tidak rajin belajar, ya gitu loh. Nggak mungkin seseorang hamba yang berilmu lebih diberikan oleh Allah kalau dia malas-malasan dalam hidup ini, malas menghafal, malas mengaji dan lain-lain. Itu sederhananya adalah hukum sebab dan musabab. Selanjutnya Imam Nawawi mendefinisikan ya. Imam Nawawi mendefinisikan, beliau berkata, sesungguhnya Allah telah menetapkan sesuatu ya di masa lalu, dan Dia telah mengetahui waktu dan sifat terjadinya sesuatu itu. Nah, ini menurut Imam Nawawi rahimahullah. Ini ya, kalau teks Arabnya adalah begini. Wa 'arrafahu an-Nawawi faqala inna Allah tabaraka wa ta'ala qaddara al-asya' fil qidam ya. Wa ilmullah wa 'alimallahu annahu sataqa'u ya fi awqatin ma'lumatin indahu subhanahu wa ta'ala wa ala sifatin makhsusatin ya, fahiya taqa'u hasaba ma qaddaraha. Itu teks bahasa Arabnya. Ini istilahnya definisi sederhananya ya, yang bisa membantu kita untuk memahami. Apa menurut Imam Nawawi? Qadar itu adalah beliau menggambarkan Pak ya, sesungguhnya Allah telah menetapkan sesuatu di masa lalu, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu itu di masa lalu, dan Dia mengetahui ya, telah mengetahui waktu dan sifat terjadinya. Waktu dan sifat terjadinya ketetapan tersebut. Misalnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya gempa bumi di mana misalnya ya Pak ya, di suatu tempat ya, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masa lalu, di suatu tempat itu akan terjadi gempa bumi yang sangat besar. Dan Allah setelah menetapkan sesuatu tersebut, Dia maha mengetahui ya terjadinya waktu terjadinya dan sifatnya bagaimana kejadian yang telah Ia tetapkan tersebut ya, sesuai dengan apa yang telah Ia kehendaki. Nah, itu menurut Al-Imam An-Nawawi. Boleh sebagai penguat gitu kan, kalau Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu ya di masa lalu dan Ia maha mengetahui Pak ya waktu dan sifat terjadinya itu. Gitu loh.
Beda dengan manusia bagaimana? Contohnya kalau boleh saya sampaikan ya seperti itu. Ya, kayak gempa itu apa Pak? BMKG ya, apa namanya? Apa? Iya, badan apa Pak namanya? BM betul nggak? BMKG ya, ya. Ya, menurut ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh para ahli ini ya, akan ada gempa di sana nanti gitu kan. Tetapi ingat loh, tahukah mereka waktu ya akan terjadinya? Tahukah kan Pak? Sifatnya bagaimana akan terjadi? Tahukah mereka? Sungguh mereka tidak tahu. Itu hanya apa? Hanya perkiraan-perkiraan, dan perkiraan-perkiraan itu pun diketahui dari apa? Oh, dari retak-retaknya bumi. Oh, ini jalurnya ini begini, jalurnya begini ini itu. Diperkirakan akan terjadi gempa di sana, diperkirakan. Tapi tahukah mereka waktu dan sifat bentuknya? Subhanallah ya. Itu perbedaan sederhana. Ya, ketetapan Allah dengan ketetapan makhluk ya. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan segala sesuatu itu di masa lalu, dan Ia Maha mengetahui ya waktu dan sifat terjadinya ketetapan tersebut. Itu gambaran menurut Imam Nawawi. Semoga dengan ini kita bisa terbantu untuk memahami qadar. Nah, gitu Pak. Satu slide lagi ya boleh. Wajib beriman kepada qadar. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan sistem dan aturan yang telah Dia letakkan untuk alam ini, dan segala sesuatu berjalan dan berputar sesuai dengan sistem aturan tersebut ya. Said Sabiq mengutip dari surah Yasin di sini ya, wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahar fa idahum muzlimun ya. Dan di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya, malam itu dicopot oleh Allah Subhanahu wa taala apanya? Dari siang. Artinya siang itu disebut yang terangnya gitu ya. Wa ayatul lahumul lailu ya. Malam itu menjadi ayat-ayat kekuasaan Allah juga, yang mana malam itu berawal dari siang. Siang yang dicopot. Artinya apa? Siang kemudian dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Terangnya itu di naslah. Naslah itu Pak, kalau contoh itunya kayak orang itu kulit kambing, misalnya kulit jawi yang setelah dipotong apa Pak? Nah, itulah. Salah itu begitu dia. Nah, ya. Siang dicopot oleh Allah Subhanahu wa taala apanya? Terangnya, diambil terangnya oleh Allah. Siang itu, nah, karena terangnya sudah diambil, menjadilah menjadi gelap. Faidahum mudlimun, kata Allah ya. Karena terang siang itu sudah diambil oleh Allah, maka manusia berada dalam gelap gitu. Dan Allah maha kuasa kembali untuk setelah mengambil terang tadi, maha kuasa juga untuk mengembalikan terang tersebut. Dari malam dikembalikan lagi terang itu ya menjadi siang lagi. Itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Iman dengan qadar ini adalah bagian dari akidah Islam. Ini bukan berarti ijbar atau pemaksaan. Nah, ini mungkin bahasan berikutnya insyaallah. Kita harus meyakini bahwa iman dengan qadar ini adalah Bapak Ibu bagian dari akidah. Sudah saya sampaikan singgung di awal tadi, dan bahasan berikutnya insyaallah beriman dengan qadar itu bukan berarti pemaksaan. Ini menarik. Ya, kalau kita pahami seolah-olah kita itu dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebenarnya itu bukan pemaksaan, Pak. Ya. Qadar Allah itu bukan pemaksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ya, insyaallah di pertemuan berikutnya ya kita mendengarkan kalau memang dia bukan pemaksaan dari Allah, lalu qadar itu sebagai apa dari Allah Subhanahu wa taala? Kemudian apa hikmahnya Allah berikan kita takdir qadar dalam hidup ini? Yang jelas dia bukan pemaksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup itu dulu ya, semoga bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan buat kita semua yang mendengarkan ya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada yang mau apa dipertanyakan Bapak Ibu? Ya semua. Oh masih ada Pak. Silakan Bapak kalau nggak mau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antara kesalahan manusia apakah itu takdir? Ya Pak. Misalnya kiamat itu karena ada kerusakan bumi oleh manusia atau ketetapan Allah. Ya. Terus Allah cabut ilmu dengan mewafatkan Para ulama. manusia mengangkat pemimpin bodoh. Iya. Dan ulama-ulama membawa fatwa pada saat itu. Iya. Nah, nanti ada kalimat pemimpin yang zalim. Nah, itu kesalahan manusia apakah tadi? Ya. Itu akan kita bahas di pertemuan besok ya. Tapi setidaknya gambarannya adalah dia memang ada Pak. Ada apa istilahnya? Ada bisa dikatakan kesalahan manusia, bisa juga dikatakan itu kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat secara keseluruhan itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan temukan bedanya memang sedikit, tipis gitu loh. Tipisnya itu terlihat dari apa Pak? Dari hikmah. Gitu loh. Kenapa? Ya, kenapa? Kok bisa ketetapan Allah tetapi sepertinya ada kaitan dengan dengan kesalahan manusia. Nah, lebih jelasnya nanti adalah di hikmahnya, gitu loh. Kenapa? Gitu loh. Ada hikmah di balik itu. Insya Allah Pak akan kita bahas dengan itu insya Allah. Iya Pak. Apakah kita disebut syirik kalau kita tidak pakai qadar? Yang kedua, bagaimana mencegah? Apakah qadar itu dicegah atau bisa dirubah? Oh iya. Apakah kita bisa disebut syirik ya kalau kita tidak percaya qadar? Kalau kita merujuk dalam kajian secara umum ya, wajib beriman. Nah itu dia, wajib beriman kepada qadar. Berarti kalau kita tidak beriman kepada qadar, berarti iman kita itu tidak sempurna saja gitu loh Pak. Atau ya bisa dikatakan ya, ditakutkan kita akan keluar ya dari apa tadi? Dari keislaman yang sempurna. Nah, yang sempurna Pak ya. Karena memang dalam kehidupan ini juga nanti kita temukan ada orang yang hamba yang mengatakan la ilaha illallah contohnya. Itu kan sudah kunci iman dan Islam. Tetapi dalam kehidupannya dia mungkin tidak beriman kepada apa? Kepada qadar ini. Bisakah kita mengatakan dia itu misalnya kafir sepenuhnya misalnya gitu kan? Nah, padahal dia mengucapkan la ilaha illallah. Nah, jadi sederhananya adalah orang yang tidak beriman kepada qadar ini bisa dipastikan keimanannya itulah tidak sempurna, itu saja dulu ya, karena masih cacat ya, karena iman kepada qadar itu wajib hukumnya dari rukun-rukun iman yang 6. Misalnya 5 terpenuhi Pak, misalnya dia tidak beriman dengan qadar ini ya, apakah dengan tidak beriman dengan qadar yang 6 ini rukun iman yang 6 itu yang 5 ini cacat semuanya? Kan berat juga gitu kan Pak ya. Dia mengucapkan la ilaha illallah, dia percaya kepada Percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada nabi dan rasul. Nah, itu dia. Jadi memang secara sederhana kita bisa sampaikan keimanannya tidaklah sempurna gitu loh. Karena memang iman yang sempurna itu harus dilengkapi dengan rukun yang 6 ini. Itu sederhananya. Terus apa tadi Pak? Oh iya ya, qadar itu seperti dalam riwayat disampaikan bisa berubah dengan illa biddu'a ya, illa biddu'a. La istilahnya kalau bahasa hadisnya itu la taruddul qada awil qadar illa du'a. La yaruddul qada illa du'a'u. Tidak ada yang bisa menolak ya qada dan qadar Allah kecuali doa. Nanti ada juga bahasan Bapak Ibu, apa beda qada dan qadar. Nah, gitu juga ya, insyaallah mudah-mudahan
Apakah ya sederhananya ada yang mengatakan sama, ada yang mengatakan ada bedanya. Ya, qada dan qadar itu tidak sama, tapi ini ya, pendapat-pendapat para ulama saja. Ya, semoga cukup itu dulu ya, karena sudah habis waktu. Semoga bermanfaat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.